Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Brilian Zatmiko, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis Islam atau yang disingkat SKBI. Pastinya di sini teman-teman bertanya, apa itu pengertian dari SKBI, bagaimana tahapannya, tujuannya, dan lain-lain. Begitu, kita langsung saja ke pembahasannya. Baiklah, yang pertama yaitu apa sih SKBI itu? Jadi, studi kelayakan bisnis Islam atau yang disingkat SKBI merupakan laporan penelitian yang sistematis dengan menggunakan analisis ilmiah mengenai layak atau tidaknya usulan suatu usaha atau bisnis yang halal menurut pandangan syariah Islam. Tujuan utama dari SKBI yaitu untuk mengetahui apakah ide bisnis yang kita lakukan nantinya akan dapat dilaksanakan atau tidak. Berikutnya yaitu beberapa tahapan dari studi kelayakan bisnis Islam atau SKBI. Yang pertama yaitu identifikasi ide bisnis. Pada tahap awal dalam studi kelayakan bisnis Islam adalah mengidentifikasi ide bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Ide bisnis ini harus mencakup produk atau layanan yang halal, tidak melibatkan unsur haram seperti riba, maisir, atau gharar. Pada tahap ini, pelaku usaha juga perlu memastikan bahwa ide tersebut mendukung maqasid syariah, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, yaitu analisis pasar. Analisis pasar bertujuan untuk mengevaluasi potensi dan prospek bisnis di pasar sasaran. Pada tahap ini, pengusaha mempelajari kebutuhan konsumen, menganalisis perilaku pasar, mengidentifikasi segmen pasar yang relevan, dan menilai tingkat persaingan. Selain itu, analisis ini juga mencakup penilaian terhadap preferensi konsumen terhadap suatu produk atau layanan halal, sehingga bisnis dapat memenuhi permintaan dengan cara yang sesuai syariah. Yang ketiga, itu analisis teknis dan operasional. Pada tahap ini, pelaku usaha mengevaluasi aspek teknis dan operasional yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Hal ini mencakup pemilihan lokasi, teknologi yang digunakan, serta proses produksi atau distribusi. Yang keempat, yaitu analisis finansial. Analisis finansial dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan ekonomi dari bisnis yang akan kita jalankan. Pelaku usaha menghitung proyeksi biaya awal, pendapatan, pengeluaran, dan laba bersih dengan menghindari praktik riba. Dalam bisnis Islam, metode pembiayaan harus sesuai syariah, seperti menggunakan kontrak mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kemitraan, atau ijarah atau sewa. Analisis ini juga mencakup perhitungan imbal hasil yang adil bagi para pemangku kepentingan. Yang kelima, yaitu analisis manajemen. Tahapan ini berfokus pada struktur organisasi dan sumber daya manusia yang akan mengelola bisnis. Manajemen bisnis Islam harus dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai etika syariah. Yang keenam, yaitu analisis legalitas. Analisis legalitas memastikan bahwa bisnis mematuhi hukum positif dan prinsip-prinsip syariah. Pelaku usaha perlu memperoleh semua izin yang relevan, seperti izin usaha dan sertifikasi halal jika diperlukan. Yang ketujuh yaitu evaluasi resiko. Setiap bisnis yang kita jalankan pastinya akan menghadapi suatu tantangan atau resiko. Dan dalam studi kelayakan bisnis Islam, resiko tersebut harus diidentifikasi dan dikelola sesuai syariah. Resiko dapat berupa resiko pasar atau resiko operasional, resiko keuangan, atau resiko hukum. Pelaku usaha perlu menyusun strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatif dari resiko-resiko tersebut, seperti diversifikasi produk atau penggunaan kontrak syariah yang aman. Yang kedelapan yaitu penyusunan laporan studi kelayakan. Semua hasil analisis dikompilasi dalam sebuah laporan yang menjadi panduan untuk pengambilan keputusan. Laporan ini mencakup seluruh aspek studi kelayakan, mulai dari identifikasi ide bisnis hingga evaluasi resiko. Selain itu, laporan ini memberikan rekomendasi apakah bisnis layak dijalankan atau memerlukan suatu penyesuaian lebih lanjut. Yang ke-9 yaitu pengambilan keputusan. Berdasarkan laporan studi kelayakan, keputusan diambil untuk menjalankan atau menunda pelaksanaan bisnis. Jika dinyatakan layak, langkah-langkah perencanaan operasional lebih lanjut disusun untuk memulai bisnis. Dalam konteks Islam, keputusan ini juga mempertimbangkan maslahat atau kebaikan yang dapat diberikan kepada masyarakat lebih luas. Dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Setelah bisnis beroperasi,
Proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan menjaga kinerja bisnis. Hal ini meliputi audit keuangan syariah, pengawasan operasional, serta penilaian dampak sosial dan lingkungan dari bisnis yang dijalankan. Jadi, tahapan-tahapan ini membantu memastikan bahwa bisnis tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga mendatangkan keberkahan dan manfaat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikutnya yaitu identifikasi peluang usaha. Mengidentifikasi peluang usaha merupakan langkah kritis dalam proses pengembangan bisnis yang berhasil. Cara mengidentifikasi peluang usaha melibatkan pengamatan, analisis, dan kreativitas untuk mengenali situasi atau kondisi yang menjanjikan. Berikut merupakan langkah yang dapat diambil untuk mengidentifikasi peluang usaha. Yang pertama, yaitu memahami pasar dan industri. Yang kedua, observasi dan analisis lingkungan. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi kebutuhan atau masalah yang belum kita terpenuhi. Yang keempat, yaitu membangun jaringan dan kemitraan. Yang kelima, yaitu menggunakan teknologi dan analisis data. Yang keenam, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Yang ketujuh, yaitu melakukan penelitian pasar dan validasi konsep. Yang terakhir yaitu mengevaluasi resiko dan potensi return. Berikutnya yaitu kerangka isi yang akan kita gunakan sebagai laporan penelitian studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu adanya pembukaan. Yang kedua mengenai analisis makroekonomi. Yang ketiga analisis SWOT. Yang keempat analisis aspek sumber daya manusia. Yang kelima, analisis aspek operasional. Yang keenam, analisis aspek pemasaran. Yang ketujuh, analisis aspek keuangan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan keputusan. Hal ini sangat menentukan bagaimana usaha kita nantinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.